Mengira dia hanyalah seorang petani tua biasa, para preman menyelinap masuk ke lahannya dan membunuh anjing kesayangannya. Namun mereka tidak menyadari, pria parubaya yang sedang mereka intimidasi, dulunya adalah seorang penembak jitu marinir yang kini tengah memburu mereka. Berlatar di pinggiran kota Meksiko, terlihat seorang bocah laki-laki bernama Miguel yang tinggal di sebuah rumah sederhana bersama ibunya bernama Rosa. Pada suatu siang ketika Rosa sedang menyiapkan makanan, tiba-tiba ponselnya berdering, di mana sang penelpon ternyata saudara laki-lakinya bernama Carlos. Di seberang sana dengan suara yang terdengar panik, Carlos menjelaskan bahwa sebuah kartel yang dikenal kejam saat ini tengah memburunya karena ia telah mencuri sejumlah besar uang milik kartel tersebut. Dalam kondisi putus asa dan ketakutan, Carlos memohon agar Rosa mengambil semua uang tunai yang telah ia sembunyikan dan segera melarikan diri dari Meksiko sebelum semuanya terlambat. A ver, espérate, Carlos, ¿qué tienes? La regué. Me sigue el cartel. Tienes que irte. No te preocupes por mí. Solo sigue el plan. ¿Quién te habló, mamá? Tu tío Carlos. A ver, agarra tus cosas que nos tenemos que ir. Tak lama setelah panggilan itu berakhir, kartel tersebut berhasil menangkap Carlos. Pemimpin mereka yang kejam bernama Mauricio memeriksa ponsel Carlos, dan saat itulah ia melihat nama Rosa terpampang jelas, tercatat sebagai salah satu kontak terakhir yang dihubungi oleh Carlos. Hal itu sudah cukup membuat Mauricio yakin bahwa wanita tersebut sudah pasti mengetahui di mana lokasi dan keberadaan uang yang dicuri oleh Carlos itu. Tanpa ragu dan tanpa belas kasihan, Carlos pun dieksekusi. ¿Lo vamos a encontrar? Traicionaste el cartel, Carlos. Va a chingar tu familia. Sementara itu di seberang perbatasan Arizona, seorang mantan marinir bernama Jim Henson menjalani hidupnya di sebuah peternakan kering dekat perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Ia menghabiskan hari-harinya mengurus ternak dan mengawasi lahannya dengan ketat. Setiap kali melihat seseorang melintasi perbatasan secara ilegal, ia selalu melaporkannya kepada para petugas patroli perbatasan. Suatu hari saat bekerja, Jim melihat sekelompok kecil orang menyelinap masuk melintasi gurun. Didorong rasa penasaran, Jim mengikuti mereka dari kejauhan dan menemukan satu orang tertinggal dengan kaki yang terluka parah. Sementara yang lain terpaksa pergi meninggalkannya karena tak mampu membawanya lebih jauh. Jim kemudian melaporkan lokasi pria itu, lalu ia pulang tanpa suara. Easy. Hanson here. Better send a medic out. Found one left behind. Over. Setibanya di rumah, Jim mengalami masalah. Seorang perwakilan bank mengingatkannya bahwa ia sudah 6 bulan menunggak pembayaran, dan saat itulah diketahui bahwa Jim sudah menghabiskan semua uang tabungannya demi biaya pengobatan mendiang istrinya, dan kini ia harus terlilit hutang dan diminta untuk segera melunasi hutang-hutangnya itu. Pihak bank memperingatkan Jim, mengatakan bahwa jika ia tak mampu membayar dalam waktu 90 hari ke depan, tanahnya terpaksa akan disita dan dilelang. Jim kemudian memohon waktu tambahan. Ia merajuk dan memohon sembari mengatakan kalau dia bukan orang yang lalai dan lari dari tanggung jawab, ia hanya sedang berjuang bertahan hidup dan berjanji suatu saat nanti ia pasti akan melunasi semua hutang-hutangnya itu. Look, mister, Neil. I'm no deadbeat. I just need a little time to sort things out, get back on track. Yeah, like I said, you've got 90 days, most likely. You have yourself a good evening. Ketika Jim mencoba mencari pekerjaan, ternyata tidak semudah seperti apa yang ia bayangkan, di mana kantor tenaga kerja menolaknya, mengatakan bahwa Jim tidak memenuhi syarat dengan alasan usianya yang sudah tidak lagi memenuhi kriteria. Namun Jim tak menyerah. Demi melunasi hutangnya, ia mencoba menjual sisa ternaknya. Sayangnya harga yang ditawarkan sangat rendah, bahkan tidak cukup untuk menutupi sebagian kecil hutang-hutangnya itu. Dan saat itulah Jim mulai lelah dan putus asa. Ia mengunjungi sebuah bar, berharap segelas minuman bisa meredakan beban yang terus menghimpit pikirannya. Bartender yang selama ini mengenal Jim merasa kasihan. Ia lalu menghubungi putri tiri Jim bernama Sarah, yaitu seorang petugas patroli yang bekerja di perbatasan. Ia duduk di samping ayah tirinya dan mendengarkan dengan tenang ketika Jim menceritakan keluh kesahnya, mengatakan bahwa saat ini dia sedang terlilit hutang dan tak lama lagi akan segera kehilangan rumah dan tanahnya. Malam pun semakin larut. Ketika Jim memesan minuman lagi, Sarah menghentikannya dan mengantarnya pulang, memastikan sang ayah tiba dengan selamat.
Leave it, Sarah. Just leave it. First, these old bones. Rest up. Sementara itu Rosa dan Miguel terus berlari melarikan diri melintasi pedesaan. Dan singkat cerita, di keesokan harinya mereka tiba di area dekat perbatasan Amerika Serikat, Meksiko. Ketika kendaraan kartel semakin mendekat, mereka menemukan sebuah celah sempit di pagar baja yang tinggi, di mana mereka berusaha menyelinap masuk ke sana sebelum para kartel tiba. Mama! Aquí! Di waktu yang bersamaan, Jim yang kebetulan berada di sekitar tentu saja kaget ketika melihat seorang wanita dan seorang bocah laki-laki yang sedang mencoba melewati celah pagar. Wajah Rosa seketika dipenuhi kepanikan saat menyadari seseorang telah memergokinya. Dengan putus asa, ia memohon agar Jim tidak melaporkan mereka kepada petugas perbatasan. Smuggler lady. Border Patrol will help you out. Listen, get you to a doctor. Please, sir, no, no. Dispatch, this is Jim Hansen. I've got 2 IAs, about a click south of Stone Ridge. Namun siapa sangka, sebelum panggilan itu berakhir, Mauricio dan anak buahnya tiba di lokasi. Mama! ¡Viejo! ¿Vengo a llevarme a la mujer y al niño? Habla English. I come here to take the woman and the boy. Saat itu juga Mauricio meminta Jim agar menyerahkan wanita dan bocah laki-laki itu padanya. Namun Jim yang melihat senjata di tangan mereka membuatnya menyadari satu hal, menyerahkan Rosa dan Miguel sama saja mengirim mereka menuju kematian. Menyadari bahwa Rosa dan Miguel dalam bahaya dan sedang membutuhkan pertolongan, Jim dengan terpaksa mengambil keputusan nekat melakukan perlawanan meskipun hanya seorang diri. Give it to me! Get the truck. Move. Jim berhasil menembak salah satu penyerang dan melaju pergi dengan truknya membawa serta Rosa dan Miguel. Sementara Mauricio dan anak buahnya dengan segala upaya mengejar truk tersebut. Saat berhasil mendekat, Mauricio dengan cepat memanjat ke atas truk dan mencoba mengambil alih kendali. Namun beruntung, Jim berhasil menjatuhkannya dan segera pergi meninggalkan kelompok kartel itu. Tak lama kemudian, Mauricio pada akhirnya menyadari bahwa pria yang ditembak oleh Jim ternyata adalah saudara kandungnya sendiri. Dan saat itulah misi Mauricio pun berubah. Ini bukan lagi tentang bagaimana merebut kembali uang yang telah dicuri, namun menjadi sesuatu yang bersifat pribadi untuk membalaskan dendam kematian saudaranya. Saat mereka terus melarikan diri, Jim menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Rosa ternyata telah tertembak. Lukanya parah, nafasnya tersengal, dan suaranya semakin melemah. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Rosa menyerahkan secari kertas pada Jim yang berisikan catatan dan juga sebuah gaun milik kerabatnya. Ia memohon agar Jim membawa Miguel ke sana, memperingatkan jangan sampai Miguel ditangkap oleh kartel, karena jika kartel menemukan bocah itu, mereka pasti akan membunuhnya. Setelah mengucapkan pesan singkat, Rosa akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Mama! Mama! Di malam harinya, polisi dan petugas medis segera tiba di lokasi termasuk Sarah. Sarah yang kini mengetahui apa yang terjadi, memberitahu Jim agar sebaiknya Miguel tinggal di kantor perbatasan demi keselamatannya. Dan besok pagi, ia akan dikirim ke panti asuhan. Di keesokan paginya, Jim terbangun dalam truknya yang berada di dekat pos pemeriksaan perbatasan. Di sana anjingnya bernama Jackson terlihat terbaring di sampingnya, menunjukkan bahwa Jackson adalah seekor anjing yang setia. Tak jauh dari sana, Jim tiba-tiba melihat sebuah kendaraan yang sangat dikenalnya. Kendaraan yang sama seperti yang digunakan oleh para kartel sehari sebelumnya. Di dalam truk, Jim menemukan sebuah tas yang ditinggalkan oleh Rosa. Saat ia membuka tas tersebut, ia mendapati tas itu penuh dengan uang yang cukup banyak. Ketika menatap tas kain yang berlumuran darah, Jim sempat berpikir akan menggunakan uang tersebut untuk melunasi hutangnya. Namun niat itu seketika menghilang saat wajah Rosa tiba-tiba muncul dalam benaknya. Uang itu kini menjadi sebuah janji dari permohonan terakhir Rosa yang telah mempercayakannya sebagai sosok penolong yang bisa melindungi putranya dari ancaman para kartel.
Setelah mengingat permohonan terakhir Rosa, Jim pun segera menyalakan mesin mobilnya dan menuju kantor polisi untuk mencari Miguel. God damn it. Saat masuk ke pos perbatasan untuk mengecek keadaan Miguel, seorang petugas memberitahunya bahwa Miguel akan diserahkan kepada pihak yang mengaku sebagai keluarganya yang tinggal di Meksiko. Namun saat itu Jim merasa ada sesuatu yang janggal, dan benar saja, saat melihat keluar jendela, Jim langsung mengenali wajah-wajah beberapa pria yang sedang menunggu di dalam mobil. Dengan tetap tenang, Jim meminta sang petugas agar mengizinkannya berbicara dengan Miguel beberapa menit saja. Dan ketika petugas mengabulkan permintaannya, Jim segera bertindak cepat dengan menuntun Miguel menyusuri lorong, menyelinap keluar melalui pintu samping, lalu keduanya segera meninggalkan tempat itu dan memulai pelarian mereka untuk yang kedua kalinya. Mauricio yang ternyata mengetahui hal itu, hanya bisa terdiam di tempat parkir menyaksikan mobil Jim yang melaju pergi. Ia menggeram mengekspresikan kemarahan, dan saat itu juga ia berencana akan masuk ke Amerika Serikat untuk melacak dan membunuh mereka berdua. Setibanya di Arizona, Jim singgah sebentar di peternakannya, mengemasi beberapa pakaian dan senjata, serta sisa uang tunai yang ia miliki. Namun begitu kembali ke mobilnya, ia kaget saat menyadari Miguel telah menghilang, yang ternyata telah melarikan diri karena ia berpikir Jim adalah orang yang jahat. Di waktu yang bersamaan, Mauricio dan anak buahnya bersiap-siap untuk menyeberangi perbatasan secara ilegal. Di sana, petugas perbatasan yang melihat mereka, saat itu juga tahu kalau mereka adalah orang-orang kartel. Didorong rasa takut, petugas itu mau tak mau membiarkan mereka lewat tanpa perlawanan. Sementara itu tak jauh dari peternakan, Jim akhirnya menemukan Miguel. Dengan tegas ia memperingatkan bocah tersebut, mengatakan bahwa para kartel akan membunuhnya tanpa belas kasihan jika ia tertangkap. Merasa tak punya pilihan, Miguel pada akhirnya nurut dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju Chicago. What your mother asked. I'm taking you to your family in Chicago. Di tengah perjalanan, Jim memberitahu Miguel bahwa ia akan membawanya ke Chicago menemui keluarganya. Namun bocah itu hanya diam tanpa menjawab sepatah kata, membuat Jim mengira bahwa Miguel tidak dapat memahami ucapannya. Sementara itu Mauricio dan anak buahnya telah berhasil masuk ke wilayah Amerika Serikat, di mana ia segera mendatangi lokasi properti milik Jim, menerobos masuk dan menggeledah setiap ruangan. Hingga akhirnya ia menemukan beberapa struk kartu kredit dan sebuah lencana marinir yang sudah tua. Dan saat itulah terungkap sebuah fakta, di mana Jim bukan hanya sekedar peternak biasa, melainkan seorang mantan marinir yang menguasai strategi perang dan bertahan hidup. Mauricio lalu menyimpan lencana itu lalu memerintahkan anak buahnya untuk membakar rumah tersebut. Sementara itu Jim berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Di sana ia juga membeli sebuah peta sebagai panduan perjalanan menuju Chicago. Namun Jim tidak menyadari, Mauricio memanfaatkan struk kartu kredit milik Jim untuk melacak keberadaan mereka dengan berkoordinasi dengan jaringan kartel lainnya yang beroperasi di Amerika Serikat. Masih berlokasi di pom bensin, Jim memutuskan menelepon Sarah. Dan saat itulah Sarah menyampaikan kabar buruk tentang peternakan Jim yang telah dibakar oleh para kartel. We sent agents up to your house. It was burned to the ground. Dipenuhi amarah, Jim meluapkan emosinya di dalam truk, sampai akhirnya Miguel dengan tenang menanggapinya dalam bahasa Inggris. Seketika Jim pun kaget, menyadari bahwa bocah tersebut sebenarnya memahami semua ucapannya sejak awal. I don't even want to be in your stupid country. Dan benar saja, jejak pembayaran kartu kredit yang dilakukan Jim di pom bensin sebelumnya ternyata berhasil dilacak oleh Mauricio atas bantuan para kartel kenalannya di Amerika Serikat. Dan tanpa berlama-lama, Mauricio pun segera bergegas ke sana bersama anak buahnya. Setibanya di sana, Mauricio langsung menghampiri kasir. Dengan tenang, ia menanyakan keberadaan seorang customer yang sempat berbelanja di sana, mendeskripsikan ciri-cirinya lalu mendesak si kasir untuk memberitahunya kemana Jim pergi. Ketika wanita itu menolak membantu dengan alasan privasi, Mauricio pun pada akhirnya kesal dan tanpa ragu ia mengintimidasi gadis tersebut, mengeluarkan pistolnya dan dengan brutal menembak gadis itu sebelum pergi meninggalkan lokasi. Setelah meninjau rekaman keamanan CCTV di pom bensin tersebut, Mauricio pada akhirnya menemukan petunjuk di mana Jim dipastikan sedang bepergian menuju ke arah timur. Sementara itu truk Jim tiba-tiba mengalami mogok di tengah jalan. Ia lalu membawanya ke bengkel terdekat, namun montir meminta maaf mengatakan bahwa bengkelnya tutup atau libur hari itu. Karena tak ada bengkel lain di sepanjang jalan, Jim pada akhirnya memutuskan membawa Miguel ke sebuah kedai makan yang ada di sekitar, dan untuk pertama kalinya mereka benar-benar mengobrol satu sama lain. Di momen itu Jim bertanya pada Miguel mengapa para kartel ngotot mengejar Miguel dan mendiang ibunya. Mendengar itu Miguel pun bercerita tentang pamannya yang terlibat masalah karena telah mencuri uang kartel tersebut dan sekarang mereka diburu karena ulah sang paman.
Dan ketika Jim bertanya tentang ayah Miguel, Miguel dengan tenang mengatakan bahwa sang ayah sudah meninggal sebelum dia lahir. Di malam harinya Carata menemukan penginapan terdekat untuk beristirahat. Jim dan Miguel terpaksa tidur di dalam mobil. Jim, Keesokan paginya ketika Jim bangun dari tidurnya, ia lagi-lagi kaget untuk yang kedua kalinya saat mengetahui bahwa Miguel tak ada di dalam mobil, bahkan Jackson anjing kesayangannya pun hilang bak ditelan bumi. Kepanikan Jim mereda seketika saat melihat Miguel kembali bersama Jackson, di mana Miguel ternyata pergi sebentar untuk membeli makanan. Merasa lega, Jim kemudian memperbaiki mobilnya dan mereka kembali melanjutkan perjalanan. If I were you, I'd get the whole thing replaced when you get back home, wherever home is. Berbekal peta yang dibelinya, Jim pun melajukan mobilnya menuju Chicago. Namun pembayaran yang lagi-lagi dilakukan Jim menggunakan kartu kredit membuat Mauricio dan anak buahnya dengan mudah mengetahui lokasi Jim setelah ia membayar biaya perbaikan mobil. Dan tanpa berlama-lama, mereka segera pergi mengikuti titik lokasi. Di perjalanan, Jim dan Miguel mulai terlihat semakin dekat. Namun di tengah obrolan, ketenangan mereka seketika terusik ketika sebuah mobil polisi muncul dari belakang mobil mereka. Lampu strobo yang terus menyala mengisyaratkan perintah agar Jim segera menepikan mobilnya. Petugas polisi lalu menghampiri Jim, meminta Jim untuk memperlihatkan identitasnya dan juga menanyakan senjata api yang dibawa oleh Jim itu. Dengan tenang Jim menjelaskan bahwa senjata api yang dibawanya terdaftar secara legal. Ia bahkan bersedia menunjukkan dokumen asli senjata tersebut sebagai bukti kepemilikan dan izin yang sah. Namun polisi itu tampak curiga dan berniat mengambil pistol tersebut. Bahkan, ia juga ingin menginterogasi Miguel. Meskipun merasa tidak nyaman dengan situasi itu, Jim tetap kooperatif dan bersedia untuk diinterogasi dan mengikuti arahan si petugas yang memintanya masuk ke mobil patroli. Go ahead and have a seat in the back. Begitu Jim masuk ke dalam dan duduk di kursi belakang mobil polisi, Jim memperhatikan petugas yang mengeluarkan ponselnya, lalu berbicara pelan melalui telepon yang entah siapa yang sedang ditelepon oleh si petugas. Namun yang pastinya, Jim merasa ada yang janggal. Di momen ini Jim mulai merasa bahwa ini bukanlah pemeriksaan lalu lintas biasa. Jim menyadari bahwa sang petugas sedang mengulur-ngulur waktu yang kemungkinan besar sedang berkoordinasi dengan para kartel. Merasa yakin sang petugas adalah seorang polisi korup, Jim memutuskan keluar dari mobil dan bertanya pada si petugas, mengatakan berapa banyak uang yang ia dapatkan dengan mengkhianati rencananya. Dan ketika petugas itu mengeluarkan pistolnya, Jackson tiba-tiba melompat keluar dan bersama-sama mereka menyerang sang petugas hingga pingsan, lalu berlari ke mobilnya dan segera pergi dari sana sebelum Mauricio tiba dan menangkap mereka. Miguel, back in the truck, now! Beberapa saat kemudian, Mauricio dan anak buahnya tiba di lokasi kejadian. Namun betapa kagetnya mereka ketika di sana mereka menemukan sang petugas yang terkapar nyaris tak sadarkan diri. Mauricio meminta pertanggungjawaban sang petugas untuk memberitahu kemana Jim pergi. Namun sayangnya ia tidak bisa menjawab dengan alasan bahwa tadi ia sedang meringis kesakitan tepat saat Jim pergi meninggalkan lokasi itu. Karena frustasi dan menganggap sang petugas telah gagal dalam menjalankan tugasnya, Mauricio tanpa sedikit pun rasa empati menghabisi si petugas saat itu juga. Ketika Mauricio menjelajahi area sekitar, ia tanpa sengaja menemukan peta jalan yang dibeli Jim di pom bensin sebelumnya. Ia mengambil peta tersebut untuk digunakan sebagai petunjuk tanpa menyadari bahwa sebenarnya Jim dan Miguel dari kejauhan tengah menyaksikan semua yang baru saja terjadi. What is this? Where? I don't know. Beberapa saat kemudian Jim mampir ke sebuah toko senjata untuk membeli senapan. Lalu ia menelpon Sarah yang saat itu memberitahunya bahwa pria yang ditembak Jim di perbatasan sebelumnya adalah saudara kandung Mauricio. Sarah kemudian mendesak Jim untuk membawa Miguel kembali ke Arizona. Namun Jim dengan berat hati menolak, mengatakan bahwa ia sudah berjanji pada mendiang ibu Miguel untuk menjauhkan Miguel dari teror para kartel. Malam harinya Jim dan Miguel check-in di sebuah motel kecil untuk beristirahat. Namun di tengah malam ketika Jim terbangun dan membawa Jackson keluar untuk menghirup udara segar, tiba-tiba ia melihat anak buah Mauricio berada di sana dan dengan sedikit panik Jim segera bergegas kembali ke kamar. Lalu diam-diam membangunkan Miguel dan menelpon polisinya untuk melaporkan perampokan palsu dengan harapan mengalihkan perhatian mereka. Ia membantu Miguel memanjat keluar jendela dan dengan cepat mereka bergerak menembus kegelapan malam dan memasuki semak-semak untuk bersembunyi. You killed my brother! Beberapa saat kemudian Mauricio dan anak buahnya menerobos masuk ke dalam kamar. Namun tentu saja mereka mendapati kamar sudah dalam keadaan kosong, di mana lagi-lagi Mauricio dengan marah berteriak mengatakan bahwa cepat atau lambat Jim dan Miguel bakalan ia temukan. Mendengar teriakan Mauricio yang bernada ancaman, Jim menyuruh Miguel agar sebaiknya menunggu di dalam mobil, sementara dia akan pergi mencari Jackson. Namun tak lama setelah Jim berhasil menemukan anjing kesayangannya, Jackson yang sangat protektif terhadap keselamatan majikannya, tiba-tiba melalak dan mencoba menyerang Mauricio. Namun sial, Mauricio mengeluarkan pistolnya dan melepaskan tembakan ke arah Jackson hingga Jackson pun terdiam tak lagi bergerak.
Di keesokan paginya, Jim dan Miguel mengubur bangkai Jackson di lokasi sekitar motel, lalu menandai kuburannya dengan beberapa batu alam. Sesaat kemudian, Miguel berdebat dengan Jim setelah ia mengetahui bahwa Jim menyimpan uang di dalam mobil, sehingga ia menuduh Jim membantunya hanya karena demi mendapatkan uang itu. Mendengar hal itu, tentu saja Jim sakit hati. Namun Miguel, seorang bocah yang tidak tahu apa-apa, tetap saja kecewa dan pergi hanya untuk menunjukkan rasa kecewanya. Tak lama kemudian bocah itu kembali dan mereka berdua saling mengucapkan permohonan maaf satu sama lain sebelum melanjutkan perjalanan mereka yang sempat tertunda. I hope someday there's a funeral for my mother. Setelah beberapa jam berkendara, mereka kembali berhenti di sebuah gereja kecil yang ada di pinggir jalan. Saat Miguel sedang berdoa, seorang pendeta menghampiri Jim dan bertanya apakah Jim kakeknya Miguel. Jim menjawab bukan, namun ia menjelaskan bahwa dia adalah orang yang telah berjanji kepada ibunya Miguel untuk menjaga Miguel tetap aman. I knew his mother. She asked me to look after him. Beberapa saat kemudian Jim kembali menelpon Sarah untuk memberitahunya apa yang sedang terjadi. Namun Sarah sepertinya tidak peduli. Ia tetap mendesak ayah tirinya itu untuk membawa Miguel kembali ke Arizona karena menurutnya polisilah yang seharusnya bertanggung jawab atas keselamatan Miguel. Alih-alih mempertimbangkan permintaan Sarah, Jim kembali menolak. Ia mengatakan bahwa dia akan tetap mengantarkan Miguel ke keluarganya yang tinggal di Chicago, di mana ia siap menghadapi konsekuensi demi menepati janjinya kepada Rosa. So, what'd he say? Where's he headed? I don't know. Di saat Jim dan Miguel melanjutkan perjalanan menuju Chicago, Mauricio dan anak buahnya terlihat masih terus mencari petunjuk untuk menemukan lokasi Jim dan Miguel. Dan pada akhirnya mereka melihat peta Jim yang sempat ditemukan oleh Mauricio sebelumnya. Di sana mereka melihat sebuah lingkaran merah yang dijadikan sebagai tanda, di mana tanda merah itu diyakini adalah tujuan akhir Jim, yaitu sebuah kota bernama Chicago. Tanpa lagi membuang-buang waktu, Mauricio segera menghubungi rekannya yang tinggal di Chicago, memerintahkan mereka untuk bersiap siaga ketika Jim dan bocah laki-laki itu tiba di sana. Hello. Yeah. No problem. Beberapa waktu kemudian, Miguel melihat Jim sedang berlatih menembak. Melihat Miguel penasaran, Jim pun mengajaknya untuk bergabung, mengajarinya cara menembak dengan akurat, sekaligus mengajarinya cara membongkar dan memasang kembali senjata itu. Setelah latihan, Miguel mengatakan pada Jim bahwa ketika dia dewasa nanti, dia berencana akan membunuh Mauricio dan seluruh anak buahnya untuk membalaskan kematian ibunya yang kini sudah tiada. Mendengar hal itu, Jim menatapnya dengan tajam, lalu memberitahu Miguel bahwa membunuh seseorang bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan dalam hidup. Jim mengingatkan bahwa ibunya telah mengorbankan hidupnya agar Miguel dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Mother died to give you a chance at a better life. Don't waste it. Di malam harinya, Jim dan Miguel berlindung di bawah jembatan layang terbengkalai. Untuk menghangatkan diri, mereka menyalakan api kecil dan membakar uang milik para kartel sebagai pengganti kayu bakar. Uang bukanlah hal terpenting lagi buat mereka, karena bagaimanapun juga saat ini, yang terpenting adalah bagaimana cara mereka bertahan hidup. Di keesokan paginya, mereka pada akhirnya tiba di pinggiran kota Chicago. Saat mengemudi di jalan raya, Jim memperhatikan dua pria mencurigakan yang sedang mengawasi mereka tepat di atas jembatan layang. Menyadari bahaya yang sedang mengintai, Jim terpaksa mengambil jalur lain dari jalan utama dan berkendara melewati jalur pedesaan berharap dapat mengalihkan perhatian para kartel. Namun siapa sangka, konvoi mobil para kartel tiba-tiba mendekat dengan cepat. Hold on tight. Get out. Dale. Miguel, let's go. Come on. Montar ese cabrón. Come on. If anything happens to me, you get out of here and you run as far away as you can. Understand? Yeah, come up here.
easy to create a distraction. Count to 30 and fire 2 quick shots out there. It's ready. Start counting now. 10, 11. Yo voy por detrás. 14, 15, 28, 29. Beberapa saat kemudian, Mauricio memutuskan nekat menerobos masuk ke dalam gudang dan berhasil menangkap Miguel, menodongkan pistol ke kepala bocah tersebut, lalu memerintahkan Jim untuk menjatuhkan senjatanya demi keselamatan Miguel. Let him go, you bastard. There you go. Bye. He's gonna make a good soldier one day. He's gonna be trained by the best. He will never kill for you. Huh? Yo, he's gonna kill his first man today. Miguel, look at me. ¡Dispara! ¡Dispara! Ahora sí te puedes vengar por tu mamá. Miguel, don't listen to him. Don't do it. ¡Máteme! ¡Máteme! Give me the gun. Miguel, walk away. Walk away. Now. Wait. Now you have a choice. Tak lama kemudian mereka tiba di alamat yang tertulis di secari kertas pemberian Rosa. Dan ketika Miguel mengetuk pintu, Bibi dan nenek Miguel menyambutnya dengan penuh haru. Saat Miguel berbalik untuk mengucapkan selamat tinggal pada Jim, Jim ternyata sudah tak ada di sana. Jim kemudian menaiki sebuah bis untuk membawanya pulang. Ia duduk di dekat jendela memegang bagian tubuhnya yang terluka, menghembuskan nafas perlahan dan menutup matanya. Saat itu Jim merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Begitu tenang dan sangat damai. Ya, semua itu karena sebuah perjuangan demi menepati janjinya kepada seseorang yang bahkan sebelumnya belum pernah ia kenal.